Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Dan di pagi hari ini kita mensyukuri akan semua penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ibu menyapa dulu, selamat pagi anak-anak kelas 7. Salam jumpa untuk anak-anak sekalian dan salam kenal. Hari ini kita melaksanakan ibadah pembinaan rohani perdana di tahun pelajaran 2021-2022. Ya, anak-anak kelas 8 dan kelas 9. Selamat pagi juga untuk kalian semua. Hari ini ya, seperti yang kita telah laksanakan setiap hari Sabtu, baik itu sebelum pandemi Covid ini ada dan pandemi Covid masih berlangsung sampai dengan saat ini. Pada hari Sabtu kita melaksanakan ibadah pembinaan rohani bagi keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Kupang. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Dan Ibu mengajak kita untuk menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Dengan wajah bersuka cita, mari kita naikkan pujian ini secara bersama-sama. Anak-anak di rumah sambil bertepuk tangan, mari kita mengagungkan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh, ambil sikap doa yang baik untuk kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa pemelihara dan penyelenggara kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menuntun dan menyertai kami selama pembelajaran kami 1 minggu ini. Pada hari ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk semua perkara baik yang Tuhan buat bagi kami.
Kami berdoa untuk anak-anak yang pada pagi hari ini menyiapkan diri beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka, orang tua, para guru, Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah ibadah yang kami laksanakan pada saat ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, sehingga yang disampaikannya kami dapat memahami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkan sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Jeffrey. Kepada Pak Guru kami persilakan. Baik, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk boleh beribadah bersama, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bernyanyi dan saat ini kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Saya ajak kita semua untuk memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Silakan membuka Alkitabnya. Anak-anak boleh membuka dan bersama dengan orang tua boleh membukanya di dalam Kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, bacaan firman Tuhan untuk kita semua hari ini terdapat di dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama hari ini, saya akan berikan tema sederhana bagi kita, yaitu bertekun dalam pengharapan. Anak-anak semuanya dan bersama dengan orang tua di rumah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun di rumah juga, firman Tuhan dengan tema sederhana ini saya harapkan untuk kita sama-sama pelajari, sama-sama kita renungkan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kita sehingga kita dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Temanya adalah bertekun dalam pengharapan. Setiap kita manusia, kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hingga saat ini. Kita tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Tetapi di dalam anugerah Tuhan itu juga tentu dalam kehidupan kita menjalaninya dengan sebuah harapan. Kita menjalani hidup kita dengan berbagai harapan, pengharapan dalam hidup kita. Contohnya orang tua kita, mengapa mereka selalu merelakan diri untuk bekerja mati-matian, bekerja keras? Karena mereka memiliki sebuah harapan, kalau bisa mereka dapat menghidupi keluarga mereka dan juga membuat anak-anak mereka berhasil dan sukses. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak sekolah. Mengapa kita berusaha untuk sekolah, berusaha untuk belajar sampai larut malam mengerjakan tugas? Karena tentu kita punya sebuah harapan. Berbicara tentang pengharapan adalah sesuatu yang berada di depan kita, sesuatu yang mungkin hari ini belum kita lihat, belum kita alami, tetapi kita punya pengharapan dan kita percaya bahwa hal itu akan terjadi di kemudian hari. Entah itu sebentar, entah itu besok, ataupun lusa, dan beberapa tahun kemudian. Bahkan harapan pun berbicara tentang harapan setelah kita mati. Harapan untuk bisa hidup bersama Tuhan Yesus di surga kelak nanti. Berbicara tentang pengharapan, ada satu kisah di abad pertengahan.
ketika orang-orang sedang membangun bait Allah. Ada 3 tukang yang sedang membangun bait Allah. Ketika mereka memasang batu untuk pembangunan bait Allah itu, atau yang kita kenal yaitu gereja, ada orang yang bertanya kepada mereka, ketiga orang ini. Mereka bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu tukang yang pertama melihat orang yang bertanya itu dengan agak sinis, karena di dalam hatinya mungkin dia merasa bahwa orang ini sudah melihat dia meletakkan batunya bekerja, tapi masih saja bertanya. Lalu orang yang pertama, tukang yang pertama ini menjawab, saya sedang menyusun satu batu di atas batu yang lain. Itu jawaban tukang yang pertama. Lalu ada tukang yang kedua yang menjawab juga. Dia melihat orang yang bertanya kepada dia dan dia sedikit tersenyum. Lalu dia menjawab, saya sedang mencari nafkah, saya sedang mencari uang. Lalu orang yang ketiga, tukang yang ketiga menjawab. Sebelum dia menjawab, dia sejenak berpikir. Setelah dia berpikir, lalu dia menjawab. Dia katakan bahwa saya sedang membangun gereja dengan harapan bahwa ketika gereja ini dibangun, selesai dibangun, ada orang-orang yang datang bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dari ketiga jawaban tiga tukang ini, memang sepintas mereka semua menjawabnya dengan benar sesuai dengan kondisi mereka. Tetapi ini menunjukkan siapa mereka, menunjukkan bagaimana cara pandang mereka tentang harapan mereka. Orang yang pertama melihat dengan setiap pekerjaannya dengan secara realitas. Apa yang ada di depan saat ini, itu yang dia jawab dan dia kerjakan. Sedangkan tukang yang kedua, dia menjawab dengan secara pragmatis. Artinya apa yang dia lakukan, yaitu untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan uang semata. Tentang apakah hal tersebut atau bangunan itu menjadi baik atau tidak baik, berfungsi atau tidak berfungsi, itu bukan urusan dia. Yang penting dia mendapatkan nafkah atau uang. Sedangkan orang yang ketiga berpikir secara idealis. Artinya bahwa apa yang dia kerjakan, dia berharap akan menjadi dampak yang baik, akan menjadi dampak yang berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Artinya dia punya sebuah harapan yang baik yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu tadi bangunan gereja itu bisa menjadi berkat di kemudian hari. Demikian juga dengan setiap kita anak-anak Tuhan, dan terkhusus untuk anak-anak SMP 2. Apa yang menjadi harapan kalian? Apa yang menjadi cita-cita kalian di saat ini ketika datang ke sekolah, ketika mengikuti pembelajaran online, ketika mengerjakan tugas, ketika mengisi absen, ketika hadir di dalam setiap pembelajaran? Apa tujuan kalian? Apakah tujuannya hanya untuk mendapatkan nilai? Apakah tujuannya hanya untuk supaya nanti lulus dan mendapatkan ijazah? Atau justru tujuan kalian adalah pengharapan kalian suatu ketika kalian boleh menjadi orang yang bermanfaat, berguna, berdampak untuk masyarakat, berdampak untuk orang tua kalian, berdampak untuk diri kalian sendiri, dan terutama bermanfaat dan berdampak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu tergantung daripada bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kita memiliki pengharapan. Oleh sebab itu hari ini, ketika kita sudah memiliki harapan, memiliki kerinduan di hadapan Tuhan, maka ada ayat firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memelihara pengharapan kita itu di hadapan Tuhan, yaitu di dalam Roma 12 ayat 12 tadi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi sekalipun di masa yang sulit ini, di masa yang tidak baik ini, hidup di dalam masa pandemi ini, segala sesuatu dibatasi, segala kebebasan kita seakan-akan tidak ada. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini,
biarlah setiap pengharapan kita di hadapan Tuhan tetap kita pelihara. Apa yang harus kita lakukan di dalam kita memelihara pengharapan kita di hadapan Tuhan? Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersukacita dalam pengharapan. Kita bisa bersukacita karena di dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena pengharapan di dalam iman itu juga yang akan membawa kita kepada ketaatan akan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada satu jemaat yang menjadi contoh tentang mereka memelihara pengharapan mereka walaupun di dalam masa yang sulit, di bawah tekanan kemiskinan sekalipun. Jemaat itu adalah jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah contoh jemaat yang bersukacita dalam pengharapan sekalipun di dalam kondisi yang tidak baik. Hari ini kita dalam kondisi pandemi. Sekalipun di dalam masa yang sulit, jemaat yang ada di Makedonia di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersukacita dalam segala keadaan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit sekalipun, Dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai penolong yang berkuasa, yang sanggup membawa setiap umatnya untuk keluar dari setiap penderitaan. Pengenalan yang baik tentang Tuhan akan menghasilkan iman yang baik juga kepada Tuhan. Pada akhirnya kita juga akan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga pengharapan kita pun kita tetap yakini bahwa tidak akan sia-sia. Mengapa kita harus bersukacita di dalam setiap pengharapan kita? Karena kita tahu bahwa Dia yang berjanji tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia berjanji bahwa masa depan itu sungguh ada. Dia juga yang berjanji bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lalu kita bertanya, kalau begitu, mengapa saat ini ada penderitaan? Mengapa saat ini ada pandemi? Sekali lagi, sekalipun demikian, ingatlah juga di dalam Roma 8 ayat 28 pernah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi sekalipun di dalam situasi sulit sekalipun, jangan pernah hilang pengharapan kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyerjakan yang terbaiknya bagi kita. Jadi poin yang pertama, di dalam kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita menjaga asa pengharapan kita, yaitu kita harus tetap bersukacita. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap menjaga pengharapan kita di dalam Tuhan? Yaitu yang kedua, sesuai dengan firman Tuhan, sabarlah dalam kesesakan. Di dalam Alkitab juga dikisahkan tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun. Sudah berbagai cara dia lakukan untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Sudah berbagai cara yang dia lakukan, sudah banyak hal, tetapi tetap dia tidak sembuh. Suatu ketika Tuhan hadir di kota dia percaya dan dia memiliki harapan kalau bisa dia bertemu dengan Tuhan, dan dia menjamah Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Akhir kisah daripada cerita itu, wanita itu disembuhkan. Sebab apa? Kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap berpengharapan bahwa suatu ketika pasti akan ada waktu yang indah, masa yang indah bagi kita yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kita melakukan pengharapan kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga memimpin kita kepada iman, dan yang membawa iman itu sehingga pada akhirnya iman itu mendapatkan kesempurnaan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah.
dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mampu dan sabar untuk menahan setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kita sampai pada akhirnya pengharapan kita tercapai. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan tetap terjaga, yaitu kita tetap bertekun di dalam doa. Di dalam Matius 7 ayat 7 berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari firman Tuhan ini ada kata meminta. Kata meminta ini ada artinya ada kata kerja. Demikian juga dengan kata cari, kata ketok adalah kata-kata kerja yang artinya kita harus berinisiatif, kita harus proaktif untuk tetap meminta pertolongan Tuhan, sehingga setiap pengharapan kita bisa terjaga dan bisa terlaksana bersama dengan Tuhan. Ada kisah dalam Alkitab juga yang menunjukkan tentang seorang yang bertekun di dalam doanya, yaitu seorang janda. Ketika ia dihadapkan kepada hakim yang lalim, kepada hakim yang jahat, hakim itu akan menghukum perempuan janda ini. Tetapi selalu perempuan ini datang dan meminta kepada hakim ini untuk kalau bisa tidak dihukum. Karena perempuan ini selalu datang kepada hakim ini, dan dia juga selalu bertekun di dalam doa. Di dalam ketekunan doa, akhirnya hakim itu membebaskan perempuan yang janda ini. Jadi kekuatan doa tidak hanya menghasilkan jawaban doa, tetapi juga akan membentuk orang yang senantiasa berdoa itu untuk memiliki karakter seperti Kristus. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak hubungan intim kita dengan Tuhan. Dan semakin banyak hubungan intim kita dengan Tuhan, semakin hari juga kita diubahkan untuk mengerti setiap pengharapan kita di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Rasul Paulus juga pernah berkata di dalam Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di tengah-tengah kesengsaraan kita, kita harus tetap bertekun. Tuhan akan memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita, dan pengharapan kita itu tidak akan pernah mengecewakan. Marilah kita teguh berpegang teguh pada pengakuan dan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan yang menjanjikan tentang pengharapan itu, Dia adalah setia, yang akan menjawab setiap pengharapan kita tepat pada waktunya. Sebagai anak-anak Tuhan yang sedang menempuh studi saat ini, taruhlah setiap harapan kita, taruhlah setiap cita-cita kita, taruhlah setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan, dengan tetap bersuka cita, dengan tetap bersabar, dan tetap bertekun di dalam doa. Pasti jawaban pengharapan kita akan dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita, boleh menolong kita, dan pada akhirnya kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mengaminkan firman Tuhan ini, dan kita akan melanjutkannya di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Adel Lina Tagihuma. Kepada Ibu Adel kami persilakan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak, Mama yang ada di rumah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun di rumah, mari kita sehati dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Maha Murah, Allah yang kami sujud sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu ya Tuhan kami naikkan puji syukur kami, karena kasih setia Tuhan kami masih ada sebagaimana adanya saat ini. Kami bersyukur pula ya Tuhan, bahwa di pagi hari ini Tuhan melawat kami dengan firman-Mu, mengingatkan akan kami supaya kami selalu tekun di dalam pengharapan,
selalu tekun di dalam doa kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu karena hidup Tuhan masih berikan kepada kami sampai dengan detik ini. Keselamatan bahkan pengampunan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih dan terpujilah namamu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Pak Jeffrey yang sudah memberikan berkat firman Tuhan bagi kami hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga di dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan menolong, membimbing dan memberkati hamba-Mu. Kami berdoa bagi teman-teman kami, Pak Albert, Pak Richard, Ibu Linda, yang sudah berusaha bekerja memperlancar kegiatan pembinaan rohani pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu sebagai anak muda. Tuhan tolong mereka, berkati kehidupan mereka, berkati tugas dan pekerjaan mereka. Ya Tuhan, Bapa di surga, sungguh indah firman-Mu bagi kami hari ini, luar biasa, dan Tuhan memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan, buka hati pikiran kami supaya kami dapat memahami sabda kebenaran Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong supaya seluruh kebijakan, keputusan mereka boleh membawa berkat bagi semua rakyat Indonesia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang terpilih di antara yang baik. Berkati mereka Tuhan, lindungi dan pelihara mereka oleh kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bagi lembaga pendidikan khususnya UPTD SMP Negeri 2 Kupang. Kami mohon Tuhan berkati lembaga ini supaya di dalamnya Tuhan tercipta orang-orang yang mengasihi Tuhan di kemudian hari. Semua Bapak Ibu guru, pegawai, baik Bapak Ibu guru tetap maupun tidak tetap, pegawai tetap maupun tidak tetap, Tuhan berkati semuanya supaya menjadi alat dalam tangan Tuhan, membawa berkat bagi sesama yang ada di sekelilingnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak lupa kami berdoa bagi kondisi yang kami alami saat ini Tuhan. Sungguh kami mengaku bahwa kami dalam keadaan yang khawatir, ketakutan, kegelisahan dalam hidup ini oleh karena pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, kuatkan iman dan pengharapan kami kepadamu supaya kami jangan bimbang dan ragu ya Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah Allah yang mengatasi segala macam penyakit di dunia ini. Pagari kelilingi kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak kami kelas 7, 8, 9 yang belajar di rumah. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, berkati masa depan mereka, supaya mereka juga nanti menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan di kemudian hari. Kami berdoa bagi orang tua yang ada di rumah. Setiap mereka Tuhan yang menolong, membimbing anak-anak, yang mendidik mereka di rumah, membantu anak-anak di rumah. Tuhan berkati mereka oleh kasih setia-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, atau siapapun yang mengalami sakit saat ini ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah mereka dan jamalah hidup mereka, supaya mereka mengakui bahwa Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tuhan, jangan biarkan kami untuk mencobai-Mu ya Tuhan, tetapi rendahkan diri kami, rendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu,
supaya kami jangan menjadi sombong karena kehidupan kami ini. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Maha Murah, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi ibu kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaga ini, bagi wakil kepala sekolah, bagi guru-guru semua. Tuhan berkati mereka menurut kasih setia Tuhan. Terima kasih dan terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami. Sekali lagi kami mohon kepadamu ya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan di mana saja Tuhan berkati itu semua, sehingga menjadi kemenangan di dalam kehidupan ini, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengakui akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami buat setiap saat di hadapan hadirat-Mu, yang menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Tuhan, inilah kami dengan keberadaan kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terus memohon dan berharap kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa Surgawi. Terpujilah namamu Tuhan, dari kekal hingga kekal. Amin. Terima kasih untuk Pak Jeffrey yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga Ibu Adel yang telah berdoa syafaat bagi kita semua. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan Ibu dalam setiap tugas, aktivitas, dan pelayanan serta keluarga. Anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Karya Terbesar. Dengan ungkapan syukur, masih dengan wajah yang bersuka cita, kita siapkan hati untuk kita menyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Besar SMP Negeri 2 Kota Kupang. Terima kasih untuk anak-anak yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadat pembinaan rohani minggu depan. Tetap rajin berdoa, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.